Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, sidang jemaat sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saat ini kita bertemu kembali, saya Pendeta Urdayati. Dan sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih, karena kebaikan-Mu Tuhan, Engkau memimpin, menyertai di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan yang indah pun Tuhan berikan bagi kami hari ini, untuk boleh bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu, biarlah Engkau memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kami. Berfirmanlah kepada kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Nasihat-nasihat. Kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sikap hidup orang Kristen dalam bergereja maupun di dalam kehidupan sehari-hari begitu penting. Kenapa begitu penting? Karena melewati sikap hidup sebagai orang yang percaya ketika ia bergereja, ketika ia hidup di dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, ia harus mampu menunjukkan bagaimana sikap sebagai umat Tuhan yang memiliki dasar hidup, sebagaimana kita menyadari bahwa dasar kehidupan Kristiani itu adalah kasih mengasihi. Dengan kasih mengasihi, maka ia akan menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kepedulian, dan tidak mementingkan diri sendiri. Sehingga ketika itu ditunjukkan di dalam kehidupannya dan menjadi gaya hidup dalam kehidupannya, maka melalui kehidupan yang ia berikan dan tunjukkan, ia juga akan menjadi kesaksian yang nyata. Karena itu kita melihat bahwa dalam surat Paulus yang terakhir dalam nas ini memberikan nasihat kepada jemaat Tesalonika. Agar mereka yang pertama memiliki sikap yang benar terhadap pemimpin mereka. Saling menghormati, saling menghargai, menjunjung mereka dalam kasih, serta mentaati firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Dan kemudian mendoakan mereka. Karena para pemimpin telah bekerja keras dan memimpin, melayani mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa sikap yang demikian yang kita lihat di sini sangat ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika? Karena dengan sikap yang demikian akan membuat persekutuan mereka hidup dalam damai. Karena itu nasihat ini mengingatkan kita
dalam kehidupan kita masa kini. Kemudian kita melihat yang selanjutnya, sehingga kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi lebih kepada hubungan, kebersamaan. Tetap menunjukkan rasa kepedulian, sikap mengasihi, rendah hati, dan saling menghormati. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang kedua kita melihat dalam nas firman Tuhan ini, ia juga menekankan bagaimana hubungan dengan sesama harus saling menasehati. Hubungan dengan sesama harus dia saling menegur satu dengan yang lain ketika yang lain berbuat salah. Jadi dalam hal ini tentu adanya rasa kepedulian, dia tidak membiarkan ketika ia melihat itu adalah hal yang salah. Tapi dia juga memiliki kasih dan kemudian dia bersedia untuk saling menegur, saling menguatkan, saling mengingatkan. Karena ini menjadi penting dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita ini, karena ada banyak permasalahan, berbagai persoalan di dalam hidup. Di saat seperti itulah tentu terkadang kita tidak menyadari bahwa kehidupan kita sudah menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan hidup, barangkali dengan itu bisa menjadi seseorang putus asa. Ketika mengalami persoalan hidup, barangkali itu juga bisa membuat iman seseorang menjadi lemah. Bahkan ia tidak mampu menjaga kekudusan hidup. Oleh karena itu, bagian kedua, Paulus mengingatkan agar kita saling menegur, saling menasehati, saling menguatkan antara satu dan yang lain. Dan yang ketiga, kita melihat melewati ini, Rasul Paulus menasehatkan agar kita membangun hubungan, yaitu dalam diri kita dengan Tuhan. Membangun hubungan diri sendiri dengan Tuhan, yaitu dengan tetap terus berdoa, terus memuji Tuhan, dan bersyukur, membaca Alkitab di tengah masalah yang terjadi. Karena itu sekarang ini pun kita diingatkan dengan bagaimana dalam kehidupan keluarga kita ada ibadah mandiri. Sikap yang demikian ketika kita lakukan akan membangun, menumbuhkan iman kita. Dan sikap demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan, biarlah Tuhan menguduskan dan memelihara kita. Dia yang memampukan kita agar kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami kembali menghampiri tahta kekudusan-Mu ya Tuhan, seraya mengucap syukur kepadamu karena kami bersama-sama boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan memberkati kami. Kami menyadari bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu, biarlah melewati firman yang kami dengarkan pada saat ini, meneguhkan dan menguatkan iman pengharapan kami, bahkan kami pun boleh menyadari, melewati kehidupan kami sebagai orang yang percaya, bahkan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh mewujudkan iman yang nyata dalam tindakan dan perbuatan. Sehingga melalui setiap pribadi kami mampu menjadi sarana kesaksian. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Memberkati dalam tugas dan aktivitas kami sehari-hari. Walaupun saat ini kami melewati masa-masa sulit, namun kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memimpin kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya kuasa Allah melebihi segala perkara hidup kami.
Kami teringat juga kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, bahkan mereka yang saat ini sedang menjalani masa isolasi karena terpapar COVID-19. Mari Tuhan menyertai berbagai upaya para medis yang menangani mereka, yang terus berupaya. Engkau menyertai pengobatan, perawatan yang mereka jalankan, sehingga mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari segala sakit penyakit. Agar kembali mereka boleh berkumpul bersama keluarga dan kembali pula boleh menjalankan tugas dan aktivitas mereka sehari-hari. Begitu pula Tuhan, kami ingin menyerahkan segenap keberadaan kami. Ada banyak rencana, cita-cita, harapan kami yang terus ingin kami perjuangkan. Mari Tuhan, Engkau menyertai kami agar apapun yang kami harapkan dan kami rencanakan kiranya terlaksana dengan baik, melewati segala usaha pekerjaan yang kami lakukan, kiranya boleh mendatangkan damai dan sukacita di tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kuasa Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan akan tetap senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kami. Dengar dan terimalah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.